Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pilih Kartu. Dan untuk topik Pilih Kartu kali ini adalah ini request juga sih yang ada di Instagram ya. Jadi temanya atau topiknya tentang yang akan datang pada kalian di tahun 2025. Requestnya sih tentang seseorang yang akan datang atau berpotensi datang di tahun 2025 gitu ya. Nanti aku akan lihat yang keluar apakah seseorang dalam hal romance atau mungkin untuk partnership atau yang lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan itu juga bisa. Kita akan lihat ya. Kalau memang yang keluar semua tentang cinta ya itulah yang akan dibacakan ya. Jadi yang akan datang pada kalian di tahun 2025 apa sih kira-kira? Atau siapa yang akan datang pada kalian di tahun 2025? Apakah berpotensi adanya komitmen di sini? Nah, kita akan lihat siapa dan ya gambarannya seperti apa tentunya ya. Kalian perlu fokus sama topiknya atau pertanyaannya, kemudian pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box. Di situ ada timestamp-nya ya. Dan ingat, ini adalah general reading, sehingga ini tidak mungkin akan resonate atau cocok dengan semua yang menonton. Jika dirasa menghibur, anggaplah ini sekedar konten hiburan saja, oke? Jika kalian ingin pembacaan yang personal, ya, kalian ambil saja personal reading atau private reading. Caranya ada di description box atau di deskripsi YouTube channel ini, ya. Selama ada informasinya di situ artinya personal reading masih dibuka, masih available. Dan selama masih available personal readingnya artinya masih buka juga bagi yang ingin kursus membaca kartu ya. Masih dibuka juga untuk kursus baca kartunya. Nah, caranya bagaimana? Langsung cek saja di description box atau di deskripsi YouTube channel ini. Kemana harus menghubungi gitu ya, harus menghubungi kemana, dicek di situ, oke? Baik, itu saja. Kemudian untuk general reading ini, karena ini tidak mungkin akan cocok dengan semuanya, jadi sikapi secara bijaksana dan cerdas. Tidak semua situasi di luar sana itu akan dibacakan di sini dan akan diterangkan di sini, nggak akan cukup waktunya. Jadi ya kalau mau yang sesuai dengan situasi kalian, ya mungkin kalian bisa ambil personal reading gitu ya. Oke, jadi di sini ada 3 pilihan, grup 1, grup 2, grup 3. Timestamp ada di description box. Aku akan buka kartunya, tapi kalian pilih dulu ya. Ini grup 1, grup 2, grup 3. Jika butuh pembeda, aku akan coba buka kartunya. Aku akan buka saja kartunya setelah ini. Tetapi bagusnya sih kalian pilih saat ini, saat sama gitu ya. Tapi kalau memang butuh ada pembeda atau perbedaannya, oke, kalian bisa memilih saat sudah dibuka, tetapi tetap gunakan intuisi, jangan terpengaruh oleh kartu itu apa ya, tulisan di kartunya apa. Karena belum tentu juga apa yang kalian anggap buruk itu nanti terbacanya secara detail buruk, belum tentu kayak gitu ya. Oke, jadi pilih saja berdasarkan intuisi. Oke, kebetulan yang keluar bagus-bagus semua ya. Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Jadi kalian bisa pilih berdasarkan intuisi kalian. Kira-kira nanti apa gambarannya kita akan lihat, oke? Baik, sampai bertemu di grup pilihan kalian. Halo, grup 1 ini adalah kartu pilihan kalian ya, Ace of Cups. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini jelas ada Pisces ya, ada Pisces, kemudian energi Piscesnya kuat nih di sini. Ada Leo, ada Virgo, ada Gemini ya, Libra juga ada di sini. Kemudian energi lainnya ada Scorpio, Taurus, Aquarius gitu ya, Aries ya. Tapi yang akhir-akhir ini nggak kuat sih memang. Yang kuat itu yang awal tadi, Pisces, Virgo, Leo.
Oke, itu yang kelihatan kuat di sini. Baik, grup 1. Kalau aku lihat grup 1 ini grup orang yang sebenarnya secara keuangan oke, bagus, stabil, orang yang cukup mandiri. Mereka punya masa lalu yang memprihatinkan. Ya di sini sih kebanyakan bisa tentang keuangan, tetapi kalaupun tidak soal keuangan ya mungkin keterpurukan yang lain gitu loh. Tapi kayaknya kalau aku lihat di sini sih ini energi orang yang dari kecil itu hidupnya agak berat gitu loh. Atau kalau nggak kecil ya dari remaja lah, hidupnya agak berat gitu. Sudah melalui masa-masa pelik sulit itu dari usia yang sangat muda gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Seperti itu. Ya kebanyakan sih keadaan yang memprihatinkan dalam hal materi ya. Jadi benar-benar berusaha mencukupkan dari apa yang ada gitu ya. Itu yang kulihat di sini. Cuman mereka akhirnya saat sudah dewasa atau makin tua itu mereka bisa bermetamorfosis gitu ya. Menjadi sosok yang berbeda gitu. Mereka bisa mendapatkan ya mungkin kesuksesan gitu ya. Bisa bangkit dari keterpurukan gitu. Kalaupun misalkan dulu memprihatinkan, aku lihatnya sih mereka di usia dewasa dan tua gitulah ya. Dewasa dan seterusnya gitulah ya intinya. Itu mereka keadaan finansialnya udah di atas gitu. Jadi beda lah gitu. Karena mungkin nggak semua seperti itu gitu ya. Jadi dari yang susah bisa saja sebenarnya ya nggak beda jauh gitu ya, walaupun mungkin agak membaik bisa seperti itu. Nah, di sini kalau aku lihat kalian cukup signifikan perbedaannya terutama dalam level finansial gitu. Kalau dulu rasanya sulit, ya rasanya kalau aku lihat di sini mungkin sebagian dari kalian ada yang orang tuanya single parent gitu, bisa jadi. Atau kelihatan banget orang tuanya harus berjuang untuk survive bersama anak-anaknya gitu. Kayak gitu itu yang aku lihat di sini ya. Intinya masa-masa yang berat dan pedih gitulah ya kalau aku lihat di sini. Nah, tapi tenang aja sih. Sorry, ya nggak bisa benar-benar tenang ya. Tapi tenang nggak tenang itu kayaknya tetap aja sama gitu loh. Jadi lebih baik tenang. Karena kalaupun nggak tenang, keadaan juga tidak lebih baik sih gitu ya. Cuman kalau aku lihat di masa depan atau di masa kini mungkin sudah terjadi. Kalian ini tadi aku sudah bilang secara materi cukup sukses dan mandiri ya. Jadi kalian bisa membalikkan keadaan. Tidak sedikit prosentasenya tapi cukup signifikan gitu loh ya. Cukup makmur gitu ya, sukses lah bisa dibilang seperti itu. Kalian orang yang pekerja keras kalau aku lihat di sini, orang yang semangat untuk bekerja, mengumpulkan pundi-pundi keuangan, pundi-pundi uang lah ya, untuk terus apa ya bahasanya, untuk terus fokus sama uang gitu loh. Untuk terus mengumpulkan uang, bukan karena kalian kekurangan ya, tapi kalian merasa terbiasa mungkin dengan itu ya. Maksudnya kalian terbiasa bekerja keras, jadi walaupun uang kalian mungkin sudah banyak, walaupun keadaan sudah sangat baik, tapi ya karena itu udah jadi kebiasaan untuk bekerja, kalian suka aja dan menikmati pekerjaan kalian, menikmati apa yang bisa kalian hasilkan gitu. Walaupun tidak semuanya harus kalian hambur-hamburkan ya di sini. Kalau aku lihat kalian tidak menghambur-hamburkan juga gitu. Kalian memang tipe orang yang suka bekerja, bukan terpaksa tapi suka gitu loh dengan hal itu gitu. Meskipun itu tadi, ya mungkin bawaan dari dulu kali ya. Dari dulu karena karena mungkin dulu kalian berpikir, gimana caranya bisa mengubah keadaan gitu kan. Mungkin kalian berangan-angan kalau udah dewasa nanti kalian ingin bekerja, ingin punya pekerjaan yang baik, ingin mencari banyak uang, itu kayak impian kalian dari kecil yang
memang fokusnya di materi gitu, sehingga itu terbawa sampai kalian dewasa dan seterusnya gitu. Walaupun uang sudah cukup banyak, tapi ya kalian menikmati dinamika atau sisi kalian dalam hal bekerja ya, menikmati sisi kalian sebagai seorang yang pekerja keras gitulah intinya ya. Intinya kalian menikmati bekerja gitu ya. Dan apa ya, kalau aku lihat di sini kan ada tipe orang yang kerja keras terus benar-benar menikmati semua hasil kerja kerasnya, dalam arti dihambur-hamburkan gitu loh. Dia menghasilkan 10, kalau bisa dia akan nikmati 9 atau kalau bisa 10 gitu, besok bisa cari lagi. Ada orang yang kayak gitu, benar-benar have fun banget gitu loh, yang memaksimalkan apa yang mereka miliki, uang yang mereka miliki untuk bersenang-senang gitu. Sehingga mungkin mereka kurang bagus gitu loh dalam hal mengatur keuangan gitu, bisa jadi. Nah, kalau aku lihat kalian ini walaupun walaupun apa ya, ya mungkin kalian juga berpikir untuk bisa mengatur keuangan kalian ya, bisa jadi gitu. Karena kalian mungkin dulu pernah merasakan sulitnya hidup gitu loh. Jadi daripada gue jatuh miskin lagi karena tidak bisa mengatur keuangan, ya lebih baik gue atur keuangan dengan baik ya. Karena kalian biasa juga hidup itu secukupnya gitu loh. Ya mungkin kalian nggak benar-benar seperti dulu gitu loh. Meskipun kalian dulu bisa hidup, bukan berarti kalian menggunakan uang seminim mungkin, nggak juga sih. Kalian juga ya menikmati juga kehidupan kalian, lifestyle kalian juga pasti berubah karena penghasilan kalian juga kan berubah, beda gitu ya. Gitu sih. Cuman kalian memang sudah terbiasa untuk mengatur keuangan gitu loh. Kalian berpikirnya jangka panjang dan kalian cukup bijak dalam mengatur keuangan gitu. Cuman kalian sendiri sepertinya ya, kalau yang aku lihat di sini, bukan tipe orang yang seperti aku bilang tadi di awal, yang tipe menghasilkan 10 yang dihabiskan 9 atau kalau bisa 10 gitu, semaksimal mungkin untuk dinikmati uang itu. Kalian bukan karena tidak bisa bersenang-senang atau tidak bisa menikmati hidup, enggak. Cara menikmati hidup orang berbeda-beda dan mungkin kalian bukan yang seperti itu gitu loh. Kalian ya udah happy dengan cara kalian gitu, nggak harus menghambur-hamburkan uang gitu. Dan memang tidak harus bersusah payah juga untuk menahan-nahan agar tidak menggunakan uang. Kalian menggunakan uang ya biasa, tidak mmm, tidak tergerak untuk dihabiskan juga, tapi juga tidak memaksakan diri untuk berhemat gitu, kayaknya enggak sih, biasa aja ya. Jadi tidak sulit gitu loh. Kan ada orang yang kayaknya tuh jiwanya tuh ingin berfoya-foya gitu, tapi mereka harus apa ya, harus sadar itu tidak boleh tidak boleh dibiasakan gitu loh kalau nggak mau jatuh miskin gitu kan. Ada orang yang berusaha keras untuk tidak foya-foya. Nah, kalian ini tidak berusaha keras untuk tidak foya-foya karena memang ya lifestyle kalian bukan super hemat ya. Ya biasa aja, baik, bagus ya. Maksudnya kalian juga bisa apa ya, menikmati situasi yang nyaman dan ya mungkin bisa keluar lebih banyak uang, tapi bukan berarti terus-terusan foya-foya sih. Kayaknya memang nggak sulit untuk kalian menahan diri untuk tidak foya-foya karena emang jiwa kalian nggak di situ kalau aku lihat, nggak yang foya-foya gitu. Misalkan kalian oke, keuangannya bagus, terus kalian beli furniture yang bagus, yang mungkin kebetulan harganya juga lebih mahal atau mahal lah ya gitu. Nggak apa-apa, kalian nggak apa-apa mengeluarkan uang seperti itu, kalian nggak merasa sulit, nggak merasa harus mmm, apa ya, berusaha payah berhemat banget gitu, nggak juga sih. Kayaknya kalau memang ada uang ya kalian gunakan, tapi kalian itu bisa atur gitu loh, ya gitu deh intinya. Gitu ya, mungkin kalian bisa sesuaikan dengan penghasilan kalian dan tabungan kalian gitu. Kayak gitulah intinya ya, dan nggak sulit buat kalian karena aku sih melihat kalian bukan tipe orang yang suka berfoya-foya juga gitu.
bisa menikmati hidup, tapi memang bukan tipe yang suka foya-foya, party gitu, enggak gitu. Kalau kalian tidak seperti itu, mungkin ini bukan grup kalian gitu, karena aku di sini melihatnya orang yang justru enjoy aja dengan hidupnya, nggak harus ngikut-ngikut orang, terus buang-buang duit gitu, enggak. Tipe yang kayaknya orang yang udah paham prinsip hidupnya gitu loh, dan punya jati diri sendiri gitu, nggak mudah terikut-ikut. Dan mungkin ya semua orang itu punya sisi introvert dan extrovert, kembali ke prosentasenya sih ya. Aku melihat sisi introvert kalian juga mungkin nggak kecil prosentasenya gitu ya. Mungkin kalian bisa ikut cek psikologi. Ada kok tes-tesnya gitu online untuk cek itu. Ya kalian sisi introvertnya bisa di atas 20% sih ini, nggak yang terlalu kecil, terus sangat ekstrovert gitu. Ya bisa dominannya ada yang ekstrovert, cuman sisi introvert kalian itu nggak kecil juga gitu. Ya gitu deh, oke? Oke, selanjutnya aku melihatnya di sini kalian memang kayaknya nggak terlalu tertarik dalam hal cinta atau mungkin jauh dalam lubuk hati kalian ada sih ketertarikan dalam hal cinta, cuman aku melihat di sini kalian tuh capek gitu loh dengan dinamika yang ada. Mungkin kalian itu capek melihat orang-orang yang pernah ada gitu ya, capek gitu loh. Kayak sorry tidak sesuai dengan minat kalian gitu ya, mungkin bisa jadi atau mungkin pernah mengecewakan kalian. Cuman, mmm, apa ya, di sini kalau aku lihat sih kalian ini, ya mungkin ada apa ya, ada sisa-sisa kesedihan dari masa muda atau masih kecil dulu, itu bisa jadi gitu. Ya itu membuat kalian cukup picky dalam memilih pasangan itu, ya cukup memilih, tapi nggak salah sih sebenarnya kalau memilih, kita sadar diri aja gitu, sadar diri dengan kemampuan kita. Maksudnya kalau kita punya kemampuannya nggak bisa menghadapi orang tipe B, ya nggak usah juga memilih orang tipe B gitu ya, contoh seperti itu. Dan nggak ada yang salah dengan picky atau memilih gitu ya. Kita memilih sesuai dengan ya diri kita aja sih sebenarnya. Ya sesuai dengan diri kita lah. Misalkan mau orang yang jujur, ya kita juga berusaha lah jadi partner yang bisa diandalkan juga, yang berusaha jujur juga gitu. Ya memang sih nggak semua orang, memang tidak ada yang 100% jujur gitu ya. Terkadang hal-hal yang nggak penting itu kita jawab ngasal, bukan berarti kita mau bohong, tapi lebih ke itu nggak penting juga orang terlalu kepo sama hal itu gitu loh. Jadi kayak jawab ngasal gitu. Kayak gitu ya. Maksudnya hal-hal yang krusial itu kan perlu untuk kalau dirasa perlu orang itu mendapatkan jawaban jujur, ya it's okay kita berikan jawaban jujur itu yang berkaitan dengan orang tersebut ya. Karena kan banyak juga orang yang apa ya, yang nanya-nanya sebenarnya tidak penting untuk mereka dan nggak ada urusannya juga dengan mereka, dan kita juga nggak ada kewajiban untuk memenuhi harapan mereka untuk mendapatkan jawaban itu atau menjawab, itulah intinya. Oke. Ya maksudnya gini deh, kalau kalian berharap punya pasangan yang kualitasnya A, pasti kalian juga akan berusaha menjadi orang yang dengan kualitas A gitu ya. Seperti itu. Bukan berharap pasangannya jujur tapi tukang bohong gitu ya kan. Terus nggak terima dibilang tukang bohong lagi. Aduh, udah deh ya. Jadi ya nggak ada yang salah kok dengan pemilih ya. Yang penting kan kita udah siap dengan konsekuensinya gitu ya. Seperti itu. Ya, maksudnya nggak apa-apa orang itu pemilih, orang itu ya memang memilih yang mereka harap terbaik untuk mereka gitu loh ya. Karena menjalin komitmen, maksudnya pernikahan di sini kan bukan untuk sebentar, tapi entah sampai kapan gitu loh ya. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa mereka memilih, urusan mereka juga gitu loh. Dan kalau mereka aja enjoy sedang tidak berkomitmen dengan siapa-siapa atau enjoy single gitu. Lebih baik single daripada harus memaksakan berhubungan dengan orang yang nggak nyaman juga gitu loh. Dan mereka terima konsekuensi itu, mereka happy aja dengan hidupnya hidupnya sendiri gitu loh. Ya udah nggak usah mempermasalahkan itu, mereka aja nggak mempermasalahkan gitu loh. Seperti itu contohnya ya. Jadi
seperti yang aku sebutkan bahwa di sini kalian itu mungkin di permukaan kelihatannya tenang, stabil, biasa aja, nggak ada masalah gitu. Tapi sebenarnya dalam hati dan diri kalian itu kalian bisa bisa jadi sosok yang overthinking, sosok yang apa ya, mungkin masih terluka gitu, masih ada bayang-bayang dari masa lalu yang belum beres gitu ya, yang belum usai gitu. Ya jadi, apa ya, mungkin kalian tipe orang yang berusaha menampilkan hal yang baik ya, atau intinya gini sih, ini bukan manipulatif ya, kalau orang yang terlalu sok manis di depan seseorang atau di depan orang lain gitu ya, padahal jahat banget di belakang, nah itu manipulatif gitu. Terlalu beda gitu loh antara depan sama belakang gitu. Tapi kalau orang yang ya dia menjalani hidup berusaha menampilkan yang biasa-biasa aja, orang kan nggak perlu tahu masalah hidup kita gitu. Itu bukan manipulatif juga gitu. Kalian juga tidak berusaha membangun image gitu ya, tapi lebih ke berusaha profesional aja sih gitu ya. Dan apa yang bisa kalian jaga untuk diri kalian sendiri ya kalian jaga gitu. Itu menurut aku sah-sah saja dan normatif kok. Oke. Dan di sini ya seperti itulah ya. Intinya di luar itu kalian orangnya kayaknya bisa handle semuanya. Bisa handle banyak hal dan menjaga hidup kalian tetap stabil. Dan itu nggak salah. Kalian punya jiwa itu yang aku lihat di sini ya. Cuman bukan kalian aja. Mungkin bisa jadi rata-rata orang itu ya walaupun di luarnya kelihatan biasa aja, tapi kan memang tidak semua masalah hidup itu harus ditampilkan gitu. Dan mungkin memang yang dilihat orang ya begitu. Emang orang mau ngelihat yang gimana gitu kan. Seperti itu. Bukan berarti tidak ada pikiran lain gitu. Seperti itu. Hanya itu bukan urusan orang aja gitu kan. Kayak gitulah ya. Ya benar kalian itu bisa menjaga hidup kalian tetap stabil. Dan kalau ada sedikit atau ada overthinking, kesedihan itu lumrah sih menurut aku. Setiap orang itu pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Yang penting ya mereka bisa atasi gitu aja sih. Bukan berarti orang itu bisa mengatasi masalahnya terus mereka pasti bebas dari masalah. Nggak juga sih, masalah itu ya nanti pergi, nanti datang. Kan ya biasa aja gitu ya. Jadi normal aja. Oke. Itu sih kalau aku lihat di sini mungkin kalian tampilannya di luar itu kayaknya aman, damai, tentram, hidupnya bagus, indah gitu. Tapi kalian ini dalam hati kalian ya, aku melihatnya melankolis gitu. Seperti itu dan agak apa ya, mikir banget untuk membuka hati gitu. Itu sih kalau aku lihat di sini ya. Terus ya ini kalian itu kayak punya sisi capek dalam hal percintaan kalau aku lihat di sini sih. Gitu. Tapi ya bukan berarti kalian nggak punya impian ya. Kalian ya punya impian dalam hidup ya selain tentang karir dan keuangan pastinya gitu. Tapi ya itu ya di sini aku melihat kalian ada sisi capeknya gitu. Ya sisi capek itu ya mungkin kekecewaan yang pernah kalian alami dalam hidup ya dengan orang-orang itu juga bisa gitu. Nah, grup 1 aku melihatnya di sini ada potensi 2 orang yang datang ke hidup kalian, ada potensi 2 ya. Sebenarnya ada kebahagiaan yang menanti kalian ya. Kalau kalian merasa ini udah cukup bahagia ya, ada kebahagiaan lain lagi gitu kalau aku lihat di sini ya. Cuman memang tantangannya besar nih. Mungkin ini kebahagiaan dalam hal percintaan. Gitu ya. Tantangannya besar di situ yang aku lihat ya. Mungkin bukan di situ aja, kalian sudah mengalami tantangan besar di hidup ya, yang seperti aku ceritakan di awal tadi ya. Tapi dalam percintaan ini kayaknya ada juga tantangannya pastinya ya, antara kalian sama orang tersebut. tersebut. Aku sih melihatnya kalau kalian udah cukup sukses ya, kalian ini memang udah dekat dengan jodoh kalian gitu ya. Nah, orang yang datang ini, orang yang kemungkinan akan berhadapan dengan kalian dalam urusan percintaan adalah
tipe orang yang pekerja keras kalau aku lihat. Ya sama kayak kalian gitu. Tipe-tipe pekerja keras, tipe-tipe suka bekerja, tipe-tipe yang punya potensi untuk sukses juga gitu loh, yang karir oriented gitu ya. Memang pekerjaan, karir itu menjadi fokus dan minatnya banget lah ya gitu. Itu orang yang mungkin akan hadir dalam hidup kalian ya. Dan mungkin kalian itu akan dihadapkan pada dua pilihan, mungkin ya. Jadi kalian bisa gini, antara kalian dihadapkan pada dua pilihan, itu jelas sih. Maksudnya antara kalian dihadapkan pada dua orang atau kalian ini mungkin menjadi salah satu pilihan gitu. Dan kalau kalian bersama orang itu, tantangannya besar gitu. Jadi kalian tetap punya pilihan sih, stay sama orang itu atau pergi gitu, atau enggak gitu. Ya itu juga pilihan kan, tetap ada pilihan gitu. Cuman posisinya entah kalian ada 2 orang ya, yang mungkin berebut sosok kalian ya, yang akan berkompetisi untuk mendapatkan kalian gitu ya, atau kalian ini menjadi salah satu pilihan. Jadi orang tersebut mungkin ada yang lain juga gitu. Nah, itulah ya, nanti dilihat sendiri karena ini general reading. Tiap orang situasinya bisa berbeda ya, dan pembacaan juga bisa vice versa. Bisa yang aku baca dari sudut pandang kalian, bisa dari sudut pandang orang yang terhubung nanti dengan kalian. Oke, nah kalau dari sisi uang sih oke orang ini ya. Dari sisi keuangan oke. Atau mungkin ada salah satu orang yang oke banget gitu. Yang mungkin lebih lah dalam hal uang gitu ya. Kemudian aku melihatnya sih memang dalam percintaan ini ada konflik ya. Itu tantangannya. Konflik itu ya karena ini bukan hanya tentang kalian grup satu dengan orang tersebut, tapi ada orang lain lagi gitu ya dalam hubungan itu, dalam percintaan inilah gitu. Gitu ya, itu yang aku lihat di sini. Itu sih ciri-cirinya mungkin yang satu dua-duanya oke dalam hal uang, tapi kayaknya yang satu mungkin lebih di atas lagi gitu loh soal keuangannya. Kayaknya lebih sukses, lebih kaya, lebih menggiurkan dalam hal materi gitu ya. Dan ada yang kelihatan lebih dewasa, lebih mature, lebih mungkin kelihatan lebih tua juga bisa jadi gitu. Terus di sini ada yang kayak kelihatannya jiwanya lebih muda gitu loh, lebih lebih apa ya, bikin passionate gitu ya, lebih kelihatannya lebih menarik gitu dalam hal dinamika hubungan, mungkin lebih tidak membosankan gitu. Tapi memang ini nggak harus untuk semuanya ya, tapi di sini aku melihat ada yang flamboyan juga, ada sisi flamboyan gitu. Ya, jadi memang kelihatannya orang ini mudah menarik perhatian orang lain, lawan jenis gitu. Bisa ramah dengan lawan jenis dan apa ya, orang melihatnya itu kayak dia itu mudah untuk dekat dengan lawan jenis gitu. Mudah untuk punya affair gitu loh. Gitu. Nah, ini relatif ya, tergantung sudut pandang. Kadang mereka ini mungkin merasanya ya cuman ramah aja, biasa, emang deket, kayak gitu cara mereka gitu. Tapi orang lain mungkin melihatnya kok kayaknya centil banget, flamboyan banget gitu loh. Kayaknya gampangan banget gitu. Nah, ini sih ya, ini bisa jadi masalah memang ya. Di satu sisi ya mungkin orang itu karena udah kebiasaan jadi nggak sadar, merasanya ya biasa aja gitu, kayak ya bisa ramah dengan semuanya gitu, terutama lawan jenis gitu. Ada yang seperti itu. Tapi ini nggak harus semuanya ya gitu. Tergantung situasi kalian yang mana gitu ya. Coba aku lihat lagi ciri-ciri lainnya. Gini ya. Mungkin badannya cukup kekar, berisi gitu. Kalau wanita itu yang langsing gitu ya. Kalau pria ini cukup kekar sih, atau berbobot gitulah dari badan ya. Gitu.
Nggak harus yang benar-benar atletis kotak-kotak sih, tapi kelihatan cukup berisi gitu. Kemudian bisa saja kalau pria ini rambutnya lumayan cepak ya, kan ada yang agak gondrong gitu. Tapi ini cepak sih kalau dilihat ya, terus rapih kecenderungan gitu. Kalau wanita umumnya sih rambutnya panjang gitu. Panjang ini bisa lurus, bisa agak ikal gitu. Kalian sama-sama punya prinsip yang kuat gitu sih kalau aku lihat di sini. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik ya. Tapi orang yang ada di sini itu punya potensi untuk mengajak berkomitmen sih, ya. Gitu. Tinggal terserah kalian mau atau tidak gitu ya. Oke, good luck. Semoga diberikan yang terbaik ya. Semoga yang baik bisa terrealisasi. Halo, grup 2. Ini adalah kartu pilihan kalian ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa Sun, Moon, Rising, atau Venus. Tapi tidak usah fokus sama zodiaknya, oke? Di sini jelas ada Libra, kemudian Scorpio, ada Capricorn, ada Aries, ada Virgo, ada Taurus. Ada Pisces juga ya di sini. Pisces, ada Leo. Ya aku pikir cukup, itu yang aku lihat ada di sini ya. Grup 2 ya, grup 2. Ya, ini kartu pilihan grup 2. Oke. Baik, grup 2 kalau aku lihat di sini ya grup 2 ini mungkin belum terlalu lama sempat patah hati, sakit hati gitu loh. Mungkin udah merasa serius, udah berharap banget bisa serius dan berkomitmen, cuman ada hal yang tidak diharapkan itu terjadi gitu ya. Jadi bisa ada kekecewaan dari situ. Intinya sih kalau aku lihat sebelumnya ada rasa sakit dan kecewa gitu yang mungkin berkaitan dengan hubungan ya, dengan relationship gitu. Ya bisa seperti yang aku bilang tadi gitu. Karena di sini kalau aku lihat sih grup 2 ini orang yang udah siap gitu loh untuk berkomitmen, sudah pandangannya itu mau berkeluarga, mau menikah gitu. Ingin hubungan yang serius dan jelas arahnya pada pernikahan atau komitmen. Dan kalau bisa nggak terlalu lama gitu. Kayaknya itu yang aku baca di sini energinya ya. Cuman mungkin sebelumnya mikirnya sih sudah akan tinggal menikah gitu loh. Sudah serius gitu loh. Tinggal selangkah lagi menikah. Tapi ya apa ya, hal yang tidak diekspektasikan itu terjadi gitu. Gitu lah ya sumber kekecewaannya. Tapi kalau aku lihat di sini grup 2 ya, ini grup 2. Grup 2 itu tidak lantas menutup hati ya. Karena kalau aku lihat di sini keinginan grup 2 untuk segera berkomitmen dan berumah tangga atau menikah itu tetap kuat gitu loh. Karena ada juga orang yang setelah kecewa berat akhirnya memilih untuk menutup hati dulu, entah sampai kapan gitu. Karena bisa jadi males aja gitu untuk membina hubungan lagi, apalagi berharap gitu. Ada orang yang males gitu loh, tapi di sini meskipun misalkan ada kekecewaan ya, apapun sumbernya tadi yang aku sebutkan di sebelumnya itu hanya contoh aja gitu ya. Walaupun ada kekecewaan tetapi life must go on, dan memang impian grup 2 itu adalah ya ingin segera membina rumah tangga, bukan sekedar hubungan pacaran gitu ya. Oke, jadi kalau aku lihat di sini ya memang setelah masa-masa kelam itu, masa-masa menyakitkan itu ya, itu masa transformasi ya. Grup 2 segera bangkit kalau aku lihat di sini. Kemudian membuka hatinya lebar-lebar lagi dan membiarkan dirinya itu
berharap kembali gitu ya, punya harapan kembali, membiarkan dirinya untuk terbang dan itu tadi memiliki harapan untuk tidak takut berharap gitu loh, tidak takut untuk bermimpi, tidak takut untuk ya membayangkan apa yang diinginkan gitu aja sih ya, gitu. Seperti siap untuk ya membina hubungan lagi kalau aku lihat ya. Tapi tentu yang selanjutnya ini adalah grup 2 itu lebih berhati-hati. Grup 2 ya sudah belajar lah dari apa yang pernah terjadi gitu. Jadi siap bukan berarti di sini siap dan ceria kembali bukan berarti tidak belajar lalu mudah jatuh kembali, apalagi jatuh ke lubang yang sama gitu. Tidak gitu. Atau seperti orang yang gegabah dan buru-buru lalu mengulang kesalahan yang sama gitu. Saya pikir tidak ya di sini. Jadi mereka ceria kembali, semangat kembali untuk ya itu tadi yang gue bilang menerima cinta baru yang datang gitu. Tapi mereka menyimpan pelajaran berharga dan mereka ingat betul gitu loh pelajaran itu gitu ya. Jadi gini, kayaknya ini energi orang yang seperti ini ya kalau aku lihat di sini. Mungkin mikirnya gini grup 2. Yang datang mungkin ya banyak gitu ya, bisa jadi gitu. Tapi grup 2 akan memberikan filter pastinya gitu. Jadi mungkin energinya itu gini, kamu serius atau enggak? Kalau kamu cuman main-main, aku males gitu. Grup 2 mungkin bilang seperti itulah. Energinya setidaknya menunjukkan hal itu. Kalau kamu datang cuman pacaran, HTS, atau enggak serius, enggak punya pikiran yang sama gitu, mending enggak usah gitu. Buang-buang waktu gitu. Karena grup 2 di sini memang tujuannya untuk menikah gitu. Meskipun dijalani dulu hubungan ini untuk melihat kecocokan, tetapi dari awal grup 2 hanya mau sama orang yang punya pikiran yang sama. Memang tujuannya untuk menikah gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Memang tujuannya serius gitu. Jadi nggak mau buang-buang waktu dan energi, itu yang kulihat di sini dari grup 2 gitu. Sangat siap untuk berumah tangga di sini. Ya terus grup 2 ya memang keinginannya menikah, membangun rumah tangga, hidup mapan gitu. Itu yang ingin diciptakan oleh grup 2 dan ya mungkin bukan grup 2 aja, semuanya juga mau hidup mapan ya gitu ya. Oke. Dan di sini grup 2 tetap selektif gitu ya. Maksudnya kayaknya grup 2 ini memang udah nggak mikir tipe-tipe dari fisik, usia, kayaknya udah nggak mikir itu gitu. Grup 2 ini kayaknya mikirnya ngelihat orangnya ini serius atau enggak, terus mapan atau enggak, udah 2 hal itu kayaknya ya. Jadi kalau memang kelihatan memang jelas serius arahnya menikah, kemudian orangnya kelihatan mapan, bermateri, sama grup 2 akan langsung oke gitu. Selanjutnya mungkin menurut grup 2 bisa diusahakan gitu loh. Pikirannya mungkin kayak gitu ya. Oke. Tadi aku udah bilang di sini ada energi Capricorn ya dan Aries. Oke, di sini tuh grup 2 kelihatan aduh passionate banget, pokoknya pengennya tuh segera menikah gitu. Itu energi yang aku baca berulang-ulang di sini, di kartu yang lain juga gitu ya. Mengatakan hal yang ya kayak begitu ya. Kayaknya energinya yang aku baca begitu, energi semangat, kayaknya berharap banget gitu ya, excited banget untuk menikah gitu ya. Siap gitu loh untuk memulai itu semua gitu. Seperti itu ya. Cuman nggak tahu nih akhirnya grup 2 kayak merasa kok keadaannya menggantung gitu. Sehingga galau lagi mereka gitu ya. Itu yang kulihat di sini. Oke, di sini ada energi Virgo, Taurus tadi aku udah bilang ya. Jadi gini. Jadi grup 2 ini kayak sedihnya itu mungkin gini. Kenapa sih mereka tuh maksudnya grup 2 ini hanya berharap inginnya tuh dapat orang yang udah serius aja gitu loh. Gitu. Kenapa orang yang serius yang diharapkan itu
nggak benar-benar jelas hadir di depannya gitu. Selalu ada hal-hal yang berbelok gitu loh intinya. Dan kalaupun udah serius kayaknya tantangannya itu berat dan besar gitu. Kenapa nggak mulus-mulus aja gitu? Karena mungkin grup 2 ini ya itu tadi pikirannya tuh udah ingin menikah dan nggak ingin banyak drama apalagi tantangan ya. Tapi yang namanya juga hidup ya pasti ada tantangan ya grup 2. Oke. Nah, di sini kalau aku lihat ya sebenarnya nanti ada ya orang yang berpotensi datang dan serius gitu yang bisa juga sesuai dengan tipe grup 2 gitu ya. Orang ini ya cukup mapan gitu. Cuman memang perjalanannya agak lama gitu. Orang ini tuh ingin apa ya? Orang ini serius cuman kayak tidak ingin gegabah gitu ya. Terus kayak ingin mengajarkan sesuatu gitu kepada grup 2 soal membina hubungan gitu loh. Mungkin ingin menunjukkan cintanya atau gimana lah ya intinya menyatukan chemistry itu juga bisa gitu. Gitu. Tapi di sini kayak banyak kegalauan ya grup 2, nggak ngerti nih, kenapa tuh? Coba aku lihat lagi. Ini grup 2. Tadi aku udah bilang ya energi Libra dan Pisces, Pisces, Aries. Mungkin gini ya grup 2. Gini saat grup 2 ingin buru-buru ya makin berambisi hal yang diinginkan itu kayaknya makin jauh gitu. Jadi mungkin harus tenang dan rileks dulu ya. Makin orang berambisi, misalkan berambisi kekuasaan gitu ya. Akhirnya apa yang ingin dicapai itu makin jauh, makin dikejar kelihatannya makin jauh, makin menjauh gitu dari jangkauannya gitu. Jadi mungkin perlu teknik khusus ya. Jadi nggak usah mengejar, relax, tenang aja, menarik dengan energi yang ada di dalam gitu ya. Maksudnya nggak usah maksakan, nggak usah depresi gitu ya, kalau nggak usah frustasi kalau memang belum sesuai harapan gitu loh. Kalau memang orang yang diharapkan itu belum benar-benar memungkinkan untuk diajak menikah misalkan gitu. Jadi santai dan rileks aja sih kalau aku lihat di sini. Maksudnya lebih baik seperti itu gitu loh. Untuk menarik cinta sejati yang memang siap untuk menikah ya yang diharapkan grup 2 di sini. Nah, di sini kalau aku lihat gini grup 2. Kayaknya nih ya untuk sementara ya karena pembacaan bisa sangat dinamis ya. Untuk sementara ini yang aku lihat adalah ada potensi yang datang tadi sudah aku sebutkan ya kira-kira yang datang tadi seperti apa energinya agak lama aja gitu. Kalau pria nih lumayan kelihatan bapak-bapak gitu. Dan ada juga yang kayaknya itu belum selesai dengan hubungannya yang sebelumnya gitu. Atau masih terhubung dengan orang lain, bisa jadi kayak gitu. Ada yang seperti itu. Ya, gitu deh kalau aku lihat di sini. Mungkin salah satu ada yang tidak terlalu tinggi ya. Dan wajahnya pembawaannya itu lebih ke cukup berumur gitu. Bukan berarti tua sih, bisa jadi ya pembawaannya lebih berumur gitu. Ya dilihat aja lah ya gitu. Itu tanda-tanda yang mungkin akan datang sih kalau aku lihat atau berpotensi akan dealing atau berurusan dengan grup 2 gitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Mungkin gini, mungkin karena orang itu masih terhubung dengan yang lain, akhirnya proses kalian itu nggak bisa cepat gitu loh. Bisa kayak gitu juga. Oke. Itu yang aku lihat di sini. Good luck untuk kalian grup 2. Semoga diberikan yang terbaik ya. Kalau mau lebih detail, personal reading aja. Oke. Bye grup 2. Halo grup 3. Ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Tapi nggak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini ada Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius, kemudian ada Virgo, ada Gemini, ada Capricorn, ada Aries. Scorpio tadi udah aku sebut ya. Karena banyak jadi ya gitu deh. Kemudian ada Libra.
Oke, sepertinya aku, menangkap energi yang ada di sini. Ceritanya seperti apa, kayaknya udah aku tangkap nih. Udah sih itu yang aku lihat di sini, energi Aries-nya juga lumayan di sini. Kemudian yang terakhir, energinya nggak besar, ada Pisces. Oke, grup 3 ya. Oke, kira-kira siapa sih yang akan datang pada kalian nih di hidup kalian di tahun 2025 ya? Apakah akan ada komitmen di sini? Nah, kita akan lihat, tapi ini general reading, jadi ya gitu deh, sikapi secara bijaksana dan cerdas, nggak mungkin akan resonate atau cocok untuk semuanya ya. Kini grup 3. Aku sih melihat ada kesuksesan ke arah situ ya. Tapi gini, orangnya itu antara kalian atau orang ini ya. Oke, aku ganti aja deh. Aku ganti cara menjelaskannya. Aku melihatnya sih sebenarnya ada potensi kalian bertemu sama seseorang yang kriteria kalian dan mungkin kriteria banyak orang di luar sana. Mungkin kalian sama orang inilah ya, itu kalau bertemu itu seperti kayak keberuntungan gitu loh ya, gitu. Aku melihatnya orang ini, mmm, kalian sama orang ini cukup bisa sukses gitu, bukan dalam hubungan saja tapi secara materi gitu. Di sini aku melihat energi kesuksesan materi juga gitu. Entah mereka orang yang cukup mapan dan sukses atau ya kalian kalau bersama bisa makin sukses, entah juga. Nah, di sini kalau aku lihat chemistry di antara kalian, perasaan di antara kalian itu cukup kuat gitu. Aku melihat cinta yang dalam, merasa yang dalam gitu loh ya. Cuman aku melihatnya itu kalau kalian bersama itu potensial terjadi konflik gitu loh di luar sana gitu. Jadi kalau kalian bersama itu seperti melawan arus. Mungkin dari circle atau lingkungan itu sulit kalau kalian bersama gitu loh. Macam-macam faktornya karena ini juga general reading. Mungkin ya bisa dari budaya atau perbedaan background yang sulit untuk disatukan gitu. Jadi faktor eksternal sih yang menyulitkan kalian untuk bersama gitu. Secara internal kalian ini dapat sebenarnya secara perasaan, nyambung gitu loh, nyaman, saling tertarik gitu. Gitu sih kalau aku lihat di sini. Jadi, potensi terjadinya konflik jika kalian bersama itu lumayan terlihat di sini. Kalian harus melawan orang-orang di luar sana gitu loh kalau mau bersama. Jadi sulit gitu kalau aku lihat di sini tantangan kalian untuk bersama. Banyak tantangan dari luar gitu ya. Mmm, background, status itu juga bisa loh di sini. Ya mungkin ada yang aku melihat sih di sini kayak ada pertimbangan ya. Pertimbangan itu gini, aduh gue sama orang ini nggak ya gitu. Orang ini sih mungkin ya dari keluarga oke, dari materi oke, oke lah pokoknya kayak udah kriteria gitu loh. Sudah sesuai kriteria. Tetapi kalau sama orang ini konfliknya besar nih. Potensi terjadinya konflik. Cuman kayaknya nih kalau aku lihat secara keuangan itu bisa menggiurkan, bisa jadi kayak gitu. Gitu sih. Jadi kayak kalau sama orang ini kayaknya aman, bisa membina hubungan yang atau keluarga yang ya menyenangkan gitu loh. Tapi untuk bisa bersama, wah itu butuh keberanian ya untuk menyeberangi jurang pemisah yang ada gitu. Entah bagaimana caranya gitu. Jadi itu yang kulihat di sini ya. Ya perlu keberanian besar, berani mengambil resiko gitu, jika mau bersama gitu. Karena aku melihat hambatannya besar di sini. Gitu sih. Ya, jadi ada potensi adanya orang yang terluka di sini kalau dilanjutkan gitulah intinya. Mungkin juga gini sih, bisa jadi ada yang tidak available gitu. Ya itu tadi aku bilang bisa dari
background perbedaan yang sulit disatukan, apakah keyakinan, adat, budaya gitu ya, ketidakcocokan circle, background keluarga gitu, bisa jadi ketidaksetujuan, atau ya itu tadi ada status yang akhirnya mengganjal untuk bersama gitu. Itu sih yang aku lihat di sini ya. Jadi ada orang yang kayaknya tuh udah sesuai impian, cuman untuk bisa bersama itu juga sulit gitu. Jadi ya tergantung kalian gitu. Itu yang aku lihat di sini ya, grup 3 aku pikir cukup sih, itu aja udah cukup. Ya jadi memang hubungan ini seperti godaan gitu loh. Ingin direalisasikan, cukup menggoda gitu ya. Tetapi ada pemikiran, benar gak ya kalau misalkan ini harus dijalani gitu. Ya, jadi ada energi itu di sini. Apakah kalian menjalani hubungan yang abu-abu gitu ya? Abu-abu itu maksudnya tidak, agak nggak jelas gitu. Maksudnya dibilang putih ya tidak benar-benar putih gitu. Kayak ada unsur abu-abu gitu. Ada unsur takut rasa bersalah, takut mendapatkan rasa bersalah. Aduh, gimana ya jelasannya gitu deh ya. Jadi aku melihatnya ada unsur takut kalau jalan ini tuh sebenarnya bukan jalan yang bagus gitu loh. Kayaknya takutnya itu terlarang gitu loh kalau misalnya dipaksakan gitu. Ada rasa-rasa seperti itu di sini gitu ya. Ada rasa takut bersalah aja gitu, takut merasa bersalah gitu. Menggoda tapi kok takutnya itu nggak bener ya gitu. Jadi misalkan mungkin gini ya, gitu deh. Ya gini ya, mungkin juga ya balik lagi, hambatan atau cobaannya itu bisa macam-macam, ini kan juga general reading gitu ya. Tapi bisa juga contoh di luar sana seperti public figure, ketika akhirnya mereka memutuskan menikah, mereka jadi dihujat banyak orang gitu, bisa kayak gitu juga. Walaupun kalian nggak harus seperti itu ya, cuman untuk kalian bersama itu banyak pengorbanannya gitulah intinya kalau aku lihat ya. Ya jadi di satu sisi ini terlihat menggoda, terlihat seperti mimpi yang jadi nyata, tapi di sisi lain untuk merealisasikan ini tuh berat gitu. Jurang pemisahnya cukup lebar gitu ya. Jadi terserah kalian ya, semoga diberikan yang terbaik, tapi nggak ada yang bisa aku sampaikan lagi, kira-kira itu saja sih ya. Oh, orangnya seperti apa? Kalau aku lihat sih kalian berdua ini bisa saja orang yang cukup ideal gitu loh di mata banyak orang gitu, baik yang perempuan ataupun yang pria gitu. Baik wanita ataupun pria gitu ya. Yang wanita mungkin kelihatan menarik, sangat menarik dari fisik juga, dari karakter gitu ya. Tapi gini, yang menarik secara fisik dan karakter itu belum tentu disetujui keluarga, itu juga bisa. Baik pria maupun wanita loh ya, gitu. Karena bisa jadi keluarga ini punya pertimbangan lain gitu. Kayak gitu sih. Nah, kalau pria ini kayaknya juga ideal buat sebagian orang, mungkin tipe masyarakat atau apa ya bahasanya? Gitu deh. Tipe masyarakat apa ya enaknya? Ya gitu lah, ngerti lah ya maksudnya. Kayak gitu. Mungkin ya untuk pria kelihatan menarik juga, mungkin banyak yang suka juga gitu. Ya mungkin yang kalau wanita kelihatan menggoda gitu. Itu sih ciri-ciri lain yang aku lihat di sini. Aku pikir cukup ya, itu aja gitu. Semoga diberikan yang terbaik ya. Semua kembali sama kalian, dan itu saja dari aku. Good luck ya grup 3. Bye grup 3.